Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Balik lagi ke channel saya, Husni Busro. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP lagi. Ini cara menghubungkan HP Samsung ya. Kita lihat tipenya dulu, HP Samsung tipe berapa. Tentang ponsel, ini dia HP mereknya Samsung Galaxy M31. Jadi handphone Samsung Galaxy M31 akan saya tampilkan ke TV biasa ya, bukan Smart TV, tapi TV biasa, TV LCD biasa. Cuma menggunakan satu alat seperti ini. Alatnya namanya Anycast dongle. Ini ya, Anycast dongle seperti ini. Si kecil-kecil cabai rawit, sangat bermanfaat dan insya Allah awet. Dan saat kita beli Anycastnya langsung mendapatkan kabel pendek seperti ini ya. Ada USB-nya, USB kecil dan USB besar. USB kecil untuk masukin ke Anycastnya dan USB besar masukin ke kepala charger. Dan ada cabang 3 WiFi seperti ini buat antenanya. Ini kepala chargernya, kepala charger HP kita sendiri ya, karena tidak dapat dari Anycastnya. Jadi ini kepala charger HP kita sendiri. Oke, kita colokin dulu ya. Ini seperti ini, USB kecil kita colokin ke Anycastnya seperti ini, dan USB besar kita colokin ke kepala charger seperti ini. Selanjutnya kita ke TV-nya ya. Oke, let's go. Ini TV yang saya gunakan merek Polytron, tapi merek lainnya tidak masalah, sama saja. Terus selanjutnya kita memerlukan lubang charger seperti itu ya. Kita cabut dulu ini buat nyalain di sebelahnya, karena kita memerlukan kepala ini ya, lubang seperti ini, lubang listrik seperti ini ya. Oke ya, buat kita colokin kepala charger tadi, kita ambil dan kita colokin seperti ini ya. Terus selanjutnya Anycastnya kita colokin ke lubang HDMI di TV, atau kalau yang nih di sini ya, HDMI di TV. Aku biar gampang menggunakan kabel HDMI ke HDMI, tapi tanpa kabel ini nggak masalah, tinggal colokin saja ke lubang HDMI. Karena saya di belakang, jadi saya gunakan kabel HDMI ke HDMI sama saja. Seperti ini, Anycastnya nyala. Tuh seperti ini, Anycastnya sudah kita colokin. Selanjutnya kita nyalakan dulu televisinya. Kita tunggu sampai televisinya menyala. Selanjutnya kita ambil remote-nya dan kita pilih pengaturan. Oke, terus selanjutnya kita pilih ke HDMI, karena kita menggunakan HDMI untuk menghubungkannya. Ini dia tampilan Anycastnya di TV seperti ini ya, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita ambil HP-nya dulu, HP Samsung M31 nya kita ambil. Terus selanjutnya kita masuk ke pengaturan dan kita nyalakan WiFi nya dulu untuk memperkenalkan HP nya ke TV nya. WiFi nya kita nyalain. Kita lihat Anycastnya terbaca seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik saja Anycastnya dan otomatis minta sandi. Kita masukkan sandi yang sebelah kanan itu, angka 1-8 itu yang PSK itu ya, 1-8 kita ketik saja angka 1-8 biar lebih mudah. Kita lihat
Nih, kita ketik dulu angka 1 sampai 8. Sebentar ya. Kita tulis saja ya, angka 1 sampai 8. Kalau sudah, kita klik sambungkan. Otomatis sandi tersambung, jadi Anycast sama HP sama TV sudah tersambung seperti ini ya. Oh, ulangi lagi. Tunggu kita lihat. Kita memeriksa dan terhubung ya kan. Nih, terhubung. Kalau sudah terhubung seperti ini, taruh dulu HP-nya. Kita lihat dulu ke TV-nya, kita pindahkan dulu biar yang ini kan yang di on masih di atas. Kita pindah dulu biar on di bawah ya. Caranya kita ke Anycast-nya. Di Anycast-nya ada satu tombol, kita klik saja tombolnya, otomatis ke bawah yang on dan di atas off nih. Jadi yang on di mirrorless mode ya. Kalau sudah, saatnya kita sambungkan HP ke TV. Kita ambil HP-nya, ini Samsung M31-nya. Cara menghubungkannya cukup mudah, kita tinggal geser ke bawah saja. Selanjutnya kita pilih Smart V. Ini dia Anycast-nya, kita klik saja. Terus kita pilih ini mulai hubungkan. Tunggu saja, HP-nya sedang menyambungkan ke TV. Dan handphone Samsung M31 berhasil masuk ke TV. Ini menghubungkannya tanpa menggunakan data internet ya maupun WiFi. Jadi tanpa ada datanya internet juga bisa terhubungan ke TV. Tetapi kalau kita mau buka YouTube seperti ini, tetap harus menggunakan internet HP maupun WiFi ya. Kita coba contohin nonton YouTube gimana. Pasti menyenangkan bukan? Menonton YouTube di TV, di HP, di TV biasa menjadi seperti Smart TV. Bisa internetan, bisa YouTubean di TV, pastinya lebih menyenangkan daripada menggunakan DVD. Yang suka kontak-kantik kaset mending menggunakan Anycast. Film di YouTube juga pastinya komplit, pasti lebih komplit dan pastinya lebih banyak nih. Coba kita perbesar. Cara membesarkannya seperti ini, kita besarkan dulu ya. Ini dia tampilan HP di TV-nya. Layar di TV juga HD, pastinya enak dipandang. Volume juga otomatis masuk ke TV ya. Jadi volumenya tidak ada di HP lagi, tetapi ada di televisi. Jadi kita bisa mendengarkannya langsung di televisi. Volumenya juga menggunakan remote TV ya. Jadi nggak usah khawatir karena suara ada di TV dan bisa kita kencengin menggunakan remote TV. Ini di YouTube pastinya lebih komplit, apa aja mungkin ada, jadi pastinya tidak akan membosankan. Apalagi buat anak-anak, biar bisa menonton di TV, jangan di HP terus, terlalu dekat kurang baik. Kalau di TV masih mending, bisa jaga jarak. Coba kita perbesar. Kalau di YouTube banyak banget, jadi tidak akan membosankan. Dari film anak-anak sampai dewasa, dari lagu-lagu komplit seperti ini. Oh ya, kalau yang mempunyai speaker aktif pakai Bluetooth juga bisa, jadi suara ada di speaker aktif ya. Pastinya lebih mantap pokoknya. Di HP yang kecil gambarnya menjadi besar, di TV seperti ini pasti bakal betah di rumah nonton rame-rame anak-anak
pasti lebih suka, apalagi film Tom and Jerry dan lain-lain pasti lebih menyenangkan pastinya. Volumenya dibesarin kecilin juga lewat remote, jadi jangan khawatir ya. Jadi mau kencang banget juga bisa dengan menggunakan remote. Seperti ini tampilannya, benar-benar sangat menyenangkan bukan? Ayo coba kita bisa beli Anycase-nya di toko elektronik maupun online banyak sekali, tapi yang harganya lumayan ya. Cara mematikannya kita putuskan saja seperti ini, otomatis HP terputus dari handphone. Sangat mudah kan kalau di handphone Samsung M31. Kita klik putuskan nih, kita ulang ya, kita matikan dulu ya. Tuh, kalau sudah seperti ini udah mati, kita ambil remote-nya kembali, kita masuk ke pengaturan, terus kita pindahkan dari HDMI ke TV kembali, terus oke. Tunggu ya, remote-nya agak ngadat baterainya kayaknya. Selanjutnya bisa kita matikan televisinya dan kita cabut saja kepala chargernya, dan Anycase-nya taruh di samping aja, tidak apa-apa, buat dipakai kapan aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.